Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Zainatul Aulia dari PGMI 4B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban saya dari soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu Nur Atiko. Baik, yang pertama itu adalah hubungan pengelolaan kelas dan pengajaran adalah pertama kali kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu. Baik, dari pengelolaan kelas itu dapat diartikan berbagai kegiatan yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagai terjadinya proses belajar mengajar. Sedangkan untuk pengajaran itu adalah segala jenis kegiatan yang dengan sengaja kita lakukan dan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran. Jadi, terjadinya interaksi edukatif dalam pengajaran sangat ditunjang oleh nuansa yang terjadi dalam belajar mengajar dari segala lingkupnya. Yang paling penting dan utama menyangkut tentang metode, sistem, dan cara yang diterapkan masing-masing komponen dalam pembelajaran tersebut, baik bagi peserta didik sebagai objek belajar maupun pendidik itu sendiri sebagai orang yang memberikan pengajaran dalam hal transfer ilmu pengetahuan. Pada fenomena tersebut akan dapat dilihat betapa eratnya hubungan yang terjadi antara pengelolaan kelas dan pengajaran. Sedangkan perbedaannya adalah pengelolaan tekannya lebih kuat pada aspek pengaturan atau manajemen lingkungan pembelajaran, sementara pembelajaran lebih kuat berkenaan dengan aspek mengelola atau memproses materi pelajaran. Selanjutnya yaitu nomor 2. Untuk nomor 2 ini itu keterampilan memberikan penguatan positif dan keterampilan memberikan penguatan negatif. Untuk arti dari keterampilan memberikan penguatan positif itu sendiri adalah penguatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku yang positif. Dan untuk penguatan negatif itu merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Dan contohnya itu sendiri dalam memberikan penguatan positif itu adalah guru memberikan motivasi kepada siswa atau peserta didik supaya siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Bisa dengan kata-kata yang indah dan enak didengar atau rangkulah siswa terhadap siswa. Sedangkan contoh dan dalam penguatan negatif itu guru memberikan sindiran kepada siswa yang tidak memperhatikan saat guru tersebut menerangkan atau menjelaskan tentang materi yang dijelaskan. Untuk nomor 3 yaitu yang harus dilakukan untuk menggali kecerdasan, minat dan bakat dari siswa, yaitu pertama, guru harus membantu untuk meyakini bahwa siswa tersebut memiliki potensi dalam dirinya. Kemudian, guru membantu mengembangkan potensi siswa dengan terus melatih dan memperkaya wawasan atau ilmu pengetahuannya agar siswa terus menekuni bakat lainnya yang berkaitan, serta terus meningkatkan motivasi untuk mengembangkan bakat
minat siswa, yaitu mempertahankannya dengan cara guru menyediakan fasilitas yang menunjang siswa dalam menekuni bakatnya. Tidak kalah penting, guru harus memberikan apresiasi berupa pujian atau hadiah agar siswa tetap semangat dalam menekuni bakatnya, serta menyalurkan bakat siswa tersebut ke dalam kompetisi supaya siswa semakin percaya diri. Dalam bahasa gaulnya itu pede. Dan untuk nomor 4, contoh kasus tentang penerapan pendekatan resep adalah jika dalam buku resep terdapat suatu rekomendasi berupa siswa yang kurang mampu dalam menyerap pelajaran, maka akan diberikan bantuan dan diberikan perhatian lebih dari guru agar tidak tertinggal dari temannya yang lain, atau ya intinya diberikan perhatian lebih dari guru tersebut agar anak tersebut tidak tertinggal oleh temannya. Jika hal tersebut terjadi, maka guru tidak boleh mengucilkan bahkan memarahinya, tetapi guru akan melakukan hal yang dapat pada rekomendasi tersebut. Guru bisa memberikan jam tambahan kepada siswa tersebut atau melakukan les private, ya intinya agar bisa berdua dengan siswa tersebut. Untuk jawaban nomor 5, cara menghadapi siswa hiperaktif. Jika guru itu bersifat bijak dan sabar, perilaku sikap hiperaktif bisa disebabkan kendala atau menyebabkan kendala pada proses pembelajaran di dalam kelas. Perilaku siswa hiperaktif bisa menyebabkan proses pembelajaran terganggu dan menyebabkan perkembangan siswa lain terhambat. Karena itulah dibutuhkan kiat-kiat yang tepat dari guru untuk menghadapi siswa hiperaktif di dalam kelas. Sebaiknya siswa yang hiperaktif itu tidak duduk di dekat jendela, kondisi jendela yang terbuka, dan juga situasi lalu lalang di luar kelas yang terlihat melalui jendela bisa memecah atau memecah belahkan konsentrasi siswa tersebut. Posisikan tempat duduk siswa hiperaktif di dekat guru dan juga siswa yang tenang dan fokus pada pelajaran yang sedang dipelajari. Hal tersebut secara tidak langsung akan memengaruhi siswa hiperaktif untuk ikut tenang dan fokus. Singkirkan segala perlengkapan yang sekiranya tidak diperlukan di meja siswa yang hiperaktif tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan karena biasanya siswa hiperaktif akan memainkan benda apapun yang ada di lingkungannya. Saat berkomunikasi dengan siswa hiperaktif, tataplah matanya agar ia merasa diperhatikan. Dan untuk cara mengatasi anak pendiam itu, yang pertama adalah komunikasi secara individual. Guru dapat melakukan komunikasi secara individual dengan siswa pendiam setelah kelas usai. Bicarakan tema-tema di luar pembelajaran, seperti kebiasaan sehari-hari atau tentang kegemaran siswa tersebut dan atau yang lainnya. Jika dalam kelas guru tidak bisa melihat potensi siswa karena pemalu, maka dengan obrolan di luar kelas secara individual, guru dapat lebih mengenal siswa untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, jangan memberi predikat. Meskipun
seorang guru tahu bahwa terdapat siswa pemalu di kelasnya, jangan sekali-kali memberikan predikat pemalu atau pendiam kepada siswa tersebut, terlebih di depan teman-temannya. Bila dia disebut pemalu, dikhawatirkan hal itu akan berpengaruh pada psikologis siswa yang dapat berujung pada penarikan diri dari lingkungannya. Dibanding memberikan predikat, memberi motivasi kepada siswa yang pendiam agar mampu atau agar lebih berinteraksi seperti teman-temannya dirasa lebih bermanfaat bagi siswa tersebut. Selain itu, ada baiknya pula guru menerapkan strategi mengajar yang dapat memberikan ruang bagi siswa pendiam untuk berekspresi. Dan yang ketiga itu, kembangkan kecerdasan linguistik dan interpersonal. Penyebab siswa menjadi pendiam tentu berkaitan erat dengan kecerdasan bahasa dan kecerdasan interpersonal yang dimilikinya. Siswa yang inteligensi linguistik tinggi akan berbahasa dengan lancar, baik, dan lengkap, serta mudah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berbahasanya. Sedangkan siswa yang kecerdasannya interpersonal tinggi akan memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, serta mampu mengetahui dan menggunakan beragam cara saat berinteraksi dengan orang lain. Kedua, kecerdasan inilah yang perlu dikembangkan dulu dalam pembelajaran jika menemui siswa yang pendiam. Hal tersebut dikarenakan mereka yang pendiam biasanya cenderung memiliki kecerdasan linguistik dan interpersonal yang masih rendah. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan orang tua. Guru tidak dapat mengembangkan potensi siswa pendiam secara optimal tanpa adanya kerjasama orang tua. Jelaskan pada orang tua bahwa mereka memiliki peranan penting dalam membantu anaknya yang pendiam sesuaikan diri dengan lingkungan baru. Peran yang dapat dilakukan orang tua dapat dimulai dengan mengenalkan lingkungan lain kepada anak, seperti anggota keluarga terdekat, atau tetangga sekitar, atau lingkungan sekitar di rumah. Selain itu, orang tua juga dapat mengajak anak melihat mereka berinteraksi di luar rumah. Tunjukkan kepada anak cara berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Dengan begitu, anak diharapkan dapat meneladani cara berinteraksi yang dilakukan orang tuanya. Jika sifat pendiam itu masih ada, maka lakukanlah terus. Dan jika sifat pendiam anak sudah sangat ekstrim, orang tua sebaiknya melibatkan tenaga profesional untuk memberi pendampingan khusus pada anak. Pada intinya, anak hiperaktif ataupun pendiam sama-sama perlu ditangani oleh guru dengan cara pengertian kita atau membutuhkan perhatian kita. Dan cara mengatasinya juga masing-masing. Tidak bisa orang pendiam diatasi dengan cara mengatasi anak hiperaktif, ataupun sebaliknya, anak hiperaktif tidak bisa diatasi dengan cara mengatasi anak pendiam. Yang nomor 6, yaitu tantangan. Kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan atau apapun yang digunakan di kelas dalam rangka proses pembelajaran haruslah bersifat menantang. Guru dapat membuat mereka tertantang dengan cara yang kreatif atau yang selalu hadir dengan sesuatu yang baru,
yang sifatnya tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Penting bagi guru untuk dapat melaksanakan prinsip-prinsip ini adalah dengan mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh siswa, sehingga guru dapat merancang tugas belajar yang berada sedikit di atas kemampuan awal tersebut. Jika guru selalu mengajar dengan penuh tantangan kepada siswa-siswanya, maka pengelolaan atau manajemen kelas akan lebih mudah dilakukan. Perilaku-perilaku yang menyimpang dari kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru akan dapat reduksi atau bahkan tidak akan muncul sama sekali. Tantangan belajar yang baik akan memicu munculnya rasa ingin tahu siswa, sehingga mereka akan berusaha secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di kelasnya. Untuk nomor 8, pentingnya peranan teknologi dalam pengelolaan kelas di SD atau MI. Peranan teknologi dalam pengelolaan kelas sangat penting karena dengan adanya teknologi sebagai inovasi yang dilakukan guru dalam pengelolaan kelas, di mana proses belajar mengajar atau proses pembelajaran akan lebih menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga proses belajar mengajar bisa dimaksimalkan. Selain itu, teknologi juga bisa menjadi alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif, di mana seluruh aktivitas pengelolaan kelas dalam belajar semakin dimudahkan, dari penyampaian materi, penilaian, dan aktivitas belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan seorang guru, dan anak merasa senang atau siswa merasa senang dan tidak bosan saat mengikuti pembelajaran atau mengaji atau proses belajar mengajar. Untuk nomor 9, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengelolaan kelas itu. Bahwa pengelolaan kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat atau terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar, baik sifat gangguan kecil maupun gangguan besar. Untuk nomor 10, sebagai seorang guru, saya akan melakukan pembelajaran seperti guru yang lainnya, yaitu melalui daring. Mungkin untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti bolos kelas, yaitu dengan melakukan absensi online yang dibatasi waktunya. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Zoom atau aplikasi yang lainnya yang bisa digunakan bertatap muka ya online. Bagi siswa yang terlambat absen, maka akan diberikan tugas individu agar tidak mengurangi nilai dan pembelajaran tetap optimal. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.